Ya. Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya materi ini saya mau sampaikan secara tatap muka langsung ya besok ya di Malang. Cuma khawatir waktunya yang tidak memungkinkan sehingga harus saya ulangi lagi di kegiatan online ini. Jadi untuk yang ngajar ya, baik yang ngajarnya formal, non formal di sekolah atau di tempat lembaga Bapak Ibu atau pemagangan lah contohnya ya. Di pemagangan Bapak Ibu contohnya ya. Otomatis kan siswa yang magang itu kan harus diajar Bu ya, diajarkan, tidak hanya mereka praktek, tapi kan mereka harus diajarkan gitu kan. Sebenarnya metodologi ini Bapak Ibu tidak hanya terbatas instruktur atau guru ya atau pendidik, tapi semua yang berhubungan dengan orang lain ya, yang terkait dengan grup atau tim atau usaha, apalagi lembaga ya, itu pasti mereka melakukan komunikasi kan, melakukan komunikasi untuk mengingatkan atau mengajarkan sesuatu. Ya, nah itu pasti perlu metodologi Bapak Ibu. Ya, sama kalau kita orang tua nih mengajarkan anak juga lah kalau orang tua itu pasti harus menggunakan teknik atau metode. Itu harus disebut metodologi Bapak Ibu. Apalagi kita mengajarkan orang ya untuk suatu ilmu atau keterampilan, otomatis perlu yang namanya kompetensi metodologi. Ya. Atau Bapak Ibu punya usaha nih, UKM, punya anak buah. Bapak Ibu kan pasti mengajarkan secara nggak langsung ke anak buah itu. Nah, mengajarkan itu harus ada metodenya. Kalau kita tidak menggunakan metode, pasti hasilnya juga akan sulit atau akan sulit diterima atau agak susah mereka nerimanya karena metodenya ngomongnya nggak teratur misalkan, nggak runtun, gitu, nggak jelas gitu ya. Nah itu sebenarnya metodologi Bu. Makanya sebenarnya komunikasi itu ya metodologi, metode, cara dia berkomunikasi, cara dia menyampaikan ya, baik itu untuk individu atau person maupun kelompok ya, itu tetap saja disebut sebagai penyampaian terhadap suatu materi ya atau pembelajaran gitu Bapak Ibu. Jadi ini memang kalau kita tidak memahaminya, maka yang terjadi adalah kita hanya bicara saja. Beda bicara dengan menyampaikan. Kalau bicara kita ngobrol aja bicara, tapi menyampaikan itu berbeda. Menyampaikan itu bagaimana? Menyampaikan itu bagaimana yang kita sampaikan itu bisa mereka terima secara cepat dan jelas gitu. Tentu saja selain kita menguasai materi yang disampaikan, kita juga harus tahu cara menyampaikannya Bapak Ibu. Ya. Nah, di metodologi ini tadi ada yang bicara Pak, ini butuh sertifikat karena kami ada yang prakerin atau PKL. Ya, prakerin atau PKL itu kan mesti kita ajarin mereka. Nah, cara ngajarinnya itulah yang disebut metodologi Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak menguasai metodologi, kita disebut praktisi aja. Misalkan kita hanya kenal kemampuan teknis atau kompetensi teknis membuat kue, kita ya cuma membuat kue aja, belum tentu bisa menyampaikan ke orang lain gitu. Ya, nah menyampaikan ke orang lain inilah metodologi Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kemampuan metodologi ini penting ya, terutama untuk para pengajar, tapi juga penting untuk para calon pemimpin. Bapak Ibu kan ini calon pemimpin usahanya. Nah, pemimpin itu harus bisa mengetahui metode cara melatih atau cara mentransfer ya pengetahuan keterampilan kepada anak buahnya sehingga tujuan yang diharapkan itu cepat tercapai gitu ya. Baik Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan metodologi pelatihan itu kemarin kita sudah sampaikan kan ada 2 unit kompetensi ya yang skema dasar ya.
ada perencanaan ya, perencanaan materi, perencanaan penyajian materi pelatihan, perencanaan penyajian materi pelatihan, perencanaan. Nah, perencanaan itu kita mulai dari programnya kan Bapak Ibu ya, program. Kita mulai dari programnya. Ini saya share ya programnya. Kita buka dulu ya programnya ya Ibu ya. Kita buka dulu. Bentar. Itu udah di-share juga ya Bapak Ibu ya yang dari grup itu ya. Ada yang di-share juga. Sekali lagi ya coba Bapak Ibu kita perhatikan ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kita buka. Nah ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mulai dari program ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Iya Pak, kelihatan Pak. Nah, kita mulai dari program pelatihan bidang tata boga. Nah, Bapak Ibu tulis nih tata boganya pembuatan kue apa gitu kan? Nah, ini ditulis ya alamat tempat Bapak Ibu tahun-tahun sekarang ya. Nah, kemudian kata pengantar ya silakan aja di kata sambutan silakan aja ditulis ya. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan di sini. Nah, ini tinggal diisi aja, ini sudah ada formnya secara standar ya. Kita ada nama pelatihannya apa. Nah, kue ini harus jelas juga kue apa gitu ya. Kue kan banyak ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus siapkan program pelatihannya ya kan. Nah, tujuannya pasti kompeten dalam bidang pembuatan kue apa gitu ya tetap. Nah, ini kompetensi, ini unit-unit ya yang ada gitu. Nah, sebenarnya unit ini bisa ngambil dari SKKNI ya, Bapak Ibu ya. SKKNI, makanya rujukannya adalah SKKNI sebenarnya ya. Nah, perkiraan waktunya berapa lama nih belajarnya? Nah, ada persyaratan peserta nggak? Apakah di sekolahnya minimal SMP atau SMA atau apa ya? Nah, syarat usianya juga harus ada kan gitu ya. Nah, ini program pelatihan ini memuat nama program ya. Yang terkait dengan program pelatihan itu, tujuan pelatihan, unit yang ditempuh, perkiraan waktu, syarat peserta ya, jenis kelaminnya ada laki-laki perempuan atau hanya perempuan saja kan ini persyaratan peserta ya. Nah, kalau instrukturnya nih ibu-ibu ini ya pendidikannya ya kan, pengalaman kerja ya kan. Nah, ini program Ibu, ini udah ada formatnya tinggal diisi ya. Nah, kemudian kurikulum gini ya Bapak Ibu ya. Kurikulum juga ada seperti ini. Ya. Nanti coba Pak Ben dibuka yang contoh yang sudah dikirim ya dari peserta ya. Kita akan cek Pak Ben ya. Kemarin kan link yang diupload sama mereka itu coba dibuka sehingga nanti kita cek bersama-sama. Nah, kalau ini kurikulumnya, unitnya, ini unitnya lama durasinya ya, lama waktunya ya. Nah, kalau silabus itu matrik ya.
Ini Bapak Ibu cuma pemahaman saja ya, pemahaman saja. Kalau misalkan ini Bapak Ibu fokus nanti kepada ini nanti fokus kepada session plan ya. Nah, kelihatan ya. Bentar, buka lagi ya. Session plan-nya saya lihat ya. Nah ini Ibu Bapak ini. Bapak Ibu ganti aja nama pelatihannya Tata Boga, pelatihan Tata Boga apa? Pembuatan kue, ya kan? Nah ini. Nah, ini session plan. Ibu-ibu mengajar berapa kali pertemuan dalam satu program gitu loh. Kalau 5 berarti ada 5 session plan yang Ibu Bapak bikin, yang ibu-ibu bikin ya. Ini session plan per sesinya Ibu ya. Ini fokus ke sini dulu deh. Ya. Coba berapa sesi ngajarnya gitu ya. Misalkan Ibu ngajarnya 10 sesi, berarti sebenarnya harus bikin 10 kali ini gitu loh. 10 session plan. Saya Tata Boga pembuatan kode kue, ya kan, kode unit. Kalau ini kan rambut ya. Apa nih contohnya? Misalkan pembuatan kue kering. Kalau pembuatan kue kering ini alat aja beda tentunya dengan kue basah kan gitu ya. Nah, sesi keberapa? Nah, kalau ada 5 kali pertemuan berarti bikin 5 sesi. 5 kali ini Ibu ya. Nah, sesi keberapa untuk pembuatan kue kering? Misalkan sesi ke-3, sesi ke-1-2-nya kue basah misalkan. Sesi 3-4-nya kue kering, bisa dibuatkan seperti ini. Setelah mengikuti pelatihan peserta kompeten dalam membuat kue kering gitu bisa. Membuat misalkan ini ya. Membuat kue kering. Ini ya. Nah, membuat kue kering ini berapa kali pertemuan gitu loh. Kalau cuma sekali ya bikin 1 aja. Gitu. Makanya kan saya pengen tahu program yang Bapak Ibu punya di lembaganya itu Tata Boganya kue-kue jenis kue apa saja gitu loh. Kalau jenis kan biasanya kan kalau kue itu 2, kue kering dan kue basah ya. Kalau kue nih. Kemudian ada roti ya. Roti bakery ya kan dipanggang di oven ya kan. Nah, ini saya karena bukan bidang saya untuk kue ini, jadi Bapak Ibu yang harus menyampaikan materinya ini gitu loh, yang Bapak Ibu pahami di tempat Bapak Ibu gitu. Atau kalau enggak kita baca di SKKNI-nya kan gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya perencanaan. Nah, kita membuat perencanaan pembelajaran nih Bu. Nah, kalau di sekolah di pelatihan wajib dibuatkan seperti ini. Anak PKL udah prakerin ya wajib dibuatkan rencana seperti ini kan gitu, supaya mereka juga secara struktur program, struktur kurikulum bisa dipertanggungjawabkan dalam kita melatih mereka gitu ya Bu ya. Bahkan sekarang ini kalau instruktur untuk kartu prakerja nggak punya metodologi ya nggak akan bisa diluluskan sekarang. Program apapun itu, mau di kelurahan, ya kan, di kecamatan, prakerin, ya pertanggungjawaban kita dalam melatih ya metodologi. Kalau nggak ada metodologi, bagaimana orang itu percaya? Bagaimana pertanggungjawabannya? Kenapa sesuatu tidak bisa dievaluasi atau tidak bisa dinilai atau tidak bisa dikoreksi kalau memang tidak ada perencanaan gitu loh. Nah, perencanaannya menjadi penting gitu. Karena ini
selain kita lebih sistematis ya dalam penyampaiannya, ini bisa dipertanggungjawabkan karena bisa dievaluasi. Kalau Bapak Ibu mengajar sesuatu tanpa perencanaan ini, nggak bisa dievaluasi, karena evaluasi itu terjadi kalau memang ada perencanaan. Nah, makanya kenapa Bapak Ibu kalau mengajar apapun itu diminta secara metodologinya, ya kan? Kurikulumnya dipakai apa, cara penyampaian seperti apa. Nah, ini kalau untuk sesi pertemuan, ya inilah Bapak Ibu buat nih dalam bentuk session plan, ya, perencanaan dalam setiap sesinya. Ini menjadi penting. Kalau di Dikbud namanya RPP ya, session plan. Jadi kalau Bapak Ibu 10 kali sesi ya bikin 10 kali ini ya. Nah, materinya tentu saja berbeda-beda tiap sesi gitu. Nah, di session plan ini setiap sesi itu dibagi menjadi 4 bagian, ya kan? Bagian pertama ini motivasi atau pembukaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak boleh langsung ajar, kita sampaikan dulu ya kan. Kalau belum kenal, kenalan. Menyampaikan tata tertibnya, menyampaikan pelatihan ini tentang pelatihan apa ya, tujuan pelatihan seperti apa. Ini sampaikan di awal nih, ya, jangan langsung kita ngajar gitu ya. Jadi persiapan dari peserta dan Bapak Ibu terpastikan mereka siap untuk belajar. Nah, ini dimotivasi. Kalau belum siap jangan lanjutkan ke materi karena akan percuma mereka gitu. Makanya di online ini jujur aja saya agak susah ya mengontrol Bapak Ibu nih kalau online. Tapi kalau offline tetap muka, pastikan Bapak Ibu tuh nanti akan fokus. Karena saya nggak akan mulai. Kalau ini kan nggak bisa saya. Ada yang ke sana ngelihatnya, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Bahkan ada yang apa namanya kameranya nggak dihidupkan. Bagaimana saya tahu dia ada di tempat nggak? Ya kan, makanya susah kalau online ini. Saya nggak gitu percaya, makanya tetap pada saat tatap muka tatap pertemuan nanti sebelum ujian kita pastikan ada tatap muka biar paham. Kalau ini enggak, atau Bapak Ibu pikiran kemana kan saya nggak bisa, susah saya ininya kalau online. Tapi kalau secara offline tatap muka langsung saya pastikan Bapak Ibu 100% fokus gitu loh. Saya bisa tahu nih mana yang bingung, mana yang bengong, mana yang paham, mana yang ngerti, mana yang cuek, mana yang ini mah cuma buat sertifikat aja gitu. Niatnya pun saya udah kelihatan gitu loh. Mana yang serius kan gitu loh. Nah, ini kalau tatap muka langsung, tapi kalau online seperti ini saya agak sulit karena kan nggak bisa kurang bisa kita kuasai lah secara online ya. Makanya agak sulit Bu. Pembelajaran kita ini secara online itu agak sulit karena kita penguasaan kelasnya yang susah. Tapi oke lah Bapak Ibu ya, itu kan gambaran ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu nanti akan memberi materi itu dalam 4 tahap ini ya. Tahap pertama itu motivasi Bu ya, ini yang saya nggak kasih itu ya kan kemarin karena saya pikir Bapak Ibu udah termotivasi gitu. Ternyata masih belum juga kan. Jadi harus termotivasi Bu ya. Sampaikan nanti pada saat kan Bapak Ibu nanti ada micro teaching ya. Nah, micro teaching itu sampaikan juga sebelum ngajar itu ini. Ya, kalau pertemuannya sudah kedua ketiga mungkin nggak perlu kenalan. Tapi kalau pertemuannya pertama wajib, termasuk juga mengabsen. Mengabsen juga nanti kita harus absen di pertemuan pertama kan gitu. Atau pertemuan kedua. Tapi kalau pertemuan berikutnya ya absen tinggal nggak perlu dipanggil satu-satu kan gitu. Itu ya Bu ya, paham ya, dimotivasi ya. Terus dielaborasi nih Bu. Nah ini menjelaskan secara teori. Nah ini Bu ya, Ibu tulis ini nih. Ditulis di materi Ibu itu apa-apa yang mau disampaikan secara teori ditulis nih di sini nih, dielaborasi. Ya, ditulis. Penjelasan secara teori. Ringkas saja Bu, menyampaikan nggak usah berpanjang lebar karena berpanjang lebar nanti ada di modul gitu loh. Nah, di sini disampaikan aja ya secara poin-poin penting ya Ibu, urutan kerjanya disampaikan ya. Ini di elaborasi Ibu ya. Nah, sampaikan ini tata cara membuat kue kering misalkan ya, sesuai dengan
materi yang ingin kita sampaikan. Nah, ini kan Bu. Nah, tata cara itu urutan Bu ya. Urutannya apa? Pertama, pengenalan alat dan bahan. Ya kan? Tiba-tiba kita langsung aduk kan? Benar nggak? Pengenalan alat dan bahan dulu ya. Itu ya, pengenalan alat dan bahan. Alat apa saja yang kita gunakan. Ya, terus bahan apa saja yang kita gunakan. Nah, baru kemudian tata caranya apa? Langkah atau cara membuat ya, langkah-langkah pembuatan atau cara membuatnya, langkah-langkahnya dijelaskan, ya kan? Baru kemudian kita demonstrasikan, Bu, langkah-langkah pembuatan, ya kan? Baru kita demonstrasikan. Nah, jadi Ibu dalam teori itu Ibu mendemonstrasikan langkah-langkah tersebut. Jadi nggak hanya teori ya, teori sampaikan, tapi Ibu harus praktekkan Ibunya atau mendemonstrasikan, ya. Setelah itu baru ada sesi namanya simulasi. Nah, kalau sudah selesai didemonstrasikan, simulasi ini memberi kesempatan kepada peserta untuk mencoba, gitu, ya. Disimulasikan, Bu. Baru tanya jawab, ya. Tanya, ada pertanyaan enggak, gitu ya. Nah, itu ya. Kalau mereka kelihatan bingung, Ibu yang nanya. Kalau mereka nggak mau tanya ya, baru selesai semua, oke, kesimpulan, gitu Bu ya. Clear ya? Penyajian teori ya. Nah, sebelum saya lanjut ada pertanyaan nggak? Buka aja tuh mic-nya. Buatan, Pak. Boten itu ada dua, boten ngetos atau nggak ngertos. Paham ya? Halo. Belum paham sama sekali, Pak. Ini maaf. Ini. Insya Allah sampun. Lanjut, Pak. Kalau sampun. Biasa sebenarnya. Biasa aja nih Bu, jadi motivasi ke kan gitu. Ya nggak beda kita waktu sekolah dulu kan, guru kan langsung praktek, dia ngajarkan dulu, ya nggak? Pertama perkenalan, penyiapan kelas, ya dimotivasi dulu siswanya nih, ya kan? Nah, baru kita kasih teori, ya kan? Ya kan? Nah, contohnya itulah disebut demonstrasi. contoh kan? Praktek. Mereka ya. Ada sesi tanya jawab dan kesimpulan. Setelah itu kesimpulan itu ada sendiri ya di sini ya. Dari pokok bahasan tersebut dapat disimpulkan. Nah, kalau sasak ya, kalau rambut ini. Sasak adalah cara mengaplikasikan hairspray ditata sehingga bisa berbentuk rambut bermodel sesuai dengan permintaan. Nah, Ibu bikin kesimpulan pembuatan kue kering. Nah, Ibu lah yang harus menyimpulkan ini ya. Kesimpulan secara ringkas ya. Tuh. Adalah contoh ya. Ini Ibu ya.
Nah, selesai itu baru aplikasi ini, konsolidasi ini aplikasi Bu ya. Peserta diminta untuk membuat kue kering misalkan ya. Kalau kue kering dia membuat kue kering ya. Kue kering sesuai instruksi dan contoh demonstrasi ya ini Bu. Ya kan? Ini prakteknya nih. Konsolidasi atau aplikasi atau praktek nih yang tahapan ketiga. Nah, mereka demonstrasi tuh Bu bikin. Baru evaluasi, kita memberikan lembar teori dan praktek. Ya. Untuk memastikan evaluasi. Kalau sudah praktek ya, untuk memastikan bahwa mereka mengerti yang kita sampaikan ya, di evaluasi. Fokus ke sini dulu Bu ya. Nah, ini alat bantu kita berupa modul untuk peserta ya, dan Infokus atau PowerPoint untuk dan juga alat peraga ya. Ibu mau pakai alat peraga apa gitu. Dalam menyampaikan alat bantu kita ya dalam mengajarkan ini. Nah, bikin soalnya teori. Teorinya apa? Sebutkan alat yang membantu membuat untuk sebutkan alat yang dipakai untuk membantu mengeringkan membuat kue kering. Atau berapa derajat kue kering itu ya. Nah, jawabannya Ibu tulis di sini. Jadi ini bukan buat siswa ya, buat ada pertanyaan ada jawaban. Nah, ya. Ini contoh. Ya. Kalau praktek apa soal prakteknya silakan di sini. Itu ya Ibu ya. Sebenarnya kalau di lembaga itu kurikulum silabus sudah ada Bu, tapi tahu kayak aku sapa lah mulai kaget ta. Kene ngurusno urusane wong-wonge kak yo ongkir dadakno. ana apa Bu? Opo? Bumar, amun sope dianmut Bumar. Kok belum dikirim sudah ongkir? Jangan diongkir dulu ya sebelum dikirim. Nah, ini sebenarnya nggak sulit Bu. Sebenarnya ini istilahnya aja yang bikin sulit sebenarnya. Tahapan 1 ini pembukaan lah ceritanya ini. Nah, kedua ini elaborasi ini teori ya kan. Konsolidasi ini prakteknya. 4 ujiannya atau evaluasi. Udah clear. Nah, ini Ibu harus siapkan ini nih. Nah, berapa kali pertemuan? Nah, bikin juga berapa sesinya. Kalau contoh ujiannya kan cuma 1 ya, tapi kewajiban Ibu kalau mengajarkan di 5 kali pertemuan ya bikin 5 kali ini gitu loh. 5 kali session plan. Ini Ibu tuh. Saya ngambil yang simple aja Bu ya, dikit tapi paham gitu loh. Timbang banyak nggak mudeng gitu kan. Nah, ini dikit tapi paham. Ini Bu. Nah, dari ini Ibu ya, baru Ibu bikin yang namanya modul dan presentasi ya. Modul itu ya nggak usah banyak, nggak apa-apa Bu, selembar 2 lembar ya kan, sesuai dengan materi yang Bu sampaikan ya. Baru nanti PowerPoint itu aja. Kalau modul bisa ngambil dari cuplikan buku atau apa informasi lainnya bisa juga dimasukkan. Ya, yang penting Ibu paham ya. Kalau PowerPoint ya dibuatlah untuk mempermudah kita dalam menyajikan.
Itu Bu ya. Nah, ini sebenarnya awalnya ini dari silabus Bu, sebenarnya ini ya. Awalnya dari silabus. Nah, coba kita cek silabusnya ya. Ini kan session plan ya. Kita coba sebelum saya masuk ke sebelumnya, ada pertanyaan nggak Bu? Membuat ini session plan ini. Coba, ada yang udah pernah ngirim contoh nggak? Pak Ben coba dicek. Ada yang pernah ngirim contoh nggak? Pak, ini kayak daftar isinya gitu ya. Nanti ada lampiran-lampiran penjelasannya apa emang cuma di tabel itu aja? Dari isi dibuat aja Bu kalau ada ya. Gitu. Kalau untuk apa modul ya? Iya. Ya modul ya isi aja. Nggak harus semua Bu, yang penting-penting saja juga boleh. Ini yang session plan ada pertanyaan nggak Bu? Ada? Insya Allah mboten. Nah loh, berarti bisa dong. Untuk yang PowerPoint-nya itu, Pak. Nah, kalau PowerPoint itu misalnya begini, tata cara membuat kue kering, nah, ya kan? Kan Ibu yang tahu langkah-langkahnya, pengenalan alat dan bahan. Berarti alatnya apa? Dipoto alatnya panci, kompor, dipoto aja. Ketimbang Bapak Ibu bikin bawa-bawa ini kan alat-alat di sana kan. Oh, Terus berarti langkah-langkah berarti itu tentang prosesnya gitu nggih? Isinya itu. iya, Oh, iya. prosesnya itu. Mulai penyiapan sampai matang. Iya, cuma kan kita nggak nunggu matang. Jadi ada contoh mentahnya, contoh setengah matang, atau contoh yang sudah matang gitu loh. Kan Oke, kita oke. nggak mungkin kita masak, dia masak 2 jam habis waktunya. Nggih, nggih, nggih. Kasih contoh yang sudah jadi. Nah ini di open ya, di open berapa lama dengan panasnya berapa Celcius. Berarti kita nanti hari Minggu itu membawanya ada yang prakteknya itu ada setengah mateng, mentah, setengah mateng dan yang terakhir itu ya apa? Packaging. Itu ya. Packaging. Ya packagingnya. Ya boleh. Berarti kita berarti di sana kita cuma memperagakan ini loh yang setengah mateng langsung packaging gitu ya. Enggak perlu kita masak di sana. Iya kecuali masaknya kecuali cuma 2 menit gitu. Oh. Itu dibentukkan dirupakan PowerPoint ngoten nggih. Jadi hanya gambar ilustrasi. Gambar di PowerPoint. Ini kompornya ya, gambar kompor. Kalau mau bawa kompor yang ringan boleh. Gitu. Tapi kalau berat ya pakai PowerPoint saja. Ya. Alat-alatnya kalau ringan bawa boleh kalau ringan. Di PowerPoint hanya mau bantu, contohnya nih alatnya langsung. Itu kan makanya alat peraga kan. Jadi ada modul, ada PowerPoint, ada alat peraga. Yang checklist alat peraga itu Ibu, misalkan. Kalau yang gede pakai PowerPoint saja, nggak mungkin Ibu bawa open kan gitu. Iya. Cuma disampaikan, ini alat dan bahannya, tata cara pembuatannya, langkah-langkah pembuatannya, ya nggak? Terus ini yang udah jadi, ini bahan mentahnya, tadi di open jadinya seperti ini. Nah, contoh-contoh itu di bawah. Oh ya. Jadi contoh-contoh itu yang bisa dimakan Bu ya, jadi nanti bisa dihibahkan. Jangan contohnya kayak contoh itu tuh ada yang jual pempek, bikin contoh buat dipajang dari lilin, kan keras tuh, atos giginya pada ini semua. Tapi awet Pak.
Awet juga gigi kita Bu ya kalau dimakan gitu. Itu alat pajang ya, beda ya, alat pajang. Ya jadi apa ya, Ibu siapin ya kan, ini yang bahan-bahan mentahnya, ini setengah matang, ini matang gitu. Benar, kalau yang matangnya nggak cukup, yang setengah matang silakan diproses. Gitu Bu ya. Nah ini dibuat di sini, ininya Bu, formatnya ya, diisi di sini. Waktu Ibu cuma 10 menit dalam mempraktekkan ini. Jadi nggak lama. 10 menit. Nah, nanti di praktek, sebenarnya Ibu cuma demonstrasi aja Bu. Kalau praktek tinggal Ibu sampaikan ke peserta. Ya, silakan. Ini masing-masing sudah ada, ini umpamanya ya. Nah, jadi kita udah semua selesai pembelajaran teori, udah didemonstrasikan, udah disimpulkan, sekarang kita praktek. Nah, oke. Praktek itu bukan kita yang demo ya, tapi peserta, tapi cuma pre-memori aja. Artinya sampaikan saja, ini bahan-bahan udah ada, cara kerjanya sudah disampaikan, silakan dipraktekkan. Oke, ada pertanyaan? Selesai? Kalau udah kita lanjut ke evaluasi. Ini soal teori dan praktek. Jadi yang lama itu sebenarnya di teori aja Bu, mungkin sekitar 7 menit Ibu di teori itu. Perkenalan 2 menit, atau perkenalan 1 menit, teori 7 menit, ya kan? 1 menit untuk praktek, 1 menit untuk evaluasi. Lah 1 menit itu apa kalau praktek? Ya tinggal ngasih tahu aja. Ini ada, silakan kerjakan sesuai yang kita kasih contoh. Baik, ada pertanyaan? Kalau enggak kita evaluasi. Ini soal teori dan praktek. Saya mau tanya, kalau seumpamanya itu di model kayak flowchart gitu gimana? Kan lebih simpel ya. Kok flowchart? Nah, kan itu loh Pak, tata caranya, alur-alurnya gitu itu loh Pak. Kalau flowchart, langkah kerja ditulis aja lah Bu. Oh gitu. Maksudnya, jika nggak matang, baik lagi gitu. Jika tidak matang, blok ke atas gitu. Kan enggak kan? Makanya lebih tepat tuh langkah ke bawah aja Bu. Kalau flowchart kan jika tidak matang, baik lagi ke atas. Kan enggak gitu kan? Harus beruntun kan? Nah bikin aja langkah-langkah kerjanya, ditulis aja di PowerPoint itu. Nih contoh PowerPoint, langkah kerjanya. Bisa kan bikin PowerPoint nih, contoh PowerPoint ya, saya buka ya. PowerPoint. Nah, PowerPoint ya, kita bikin ya. Nggak kelihatan ya? Saya buka. Hitam toh, Pak. Oke, ditunggu. Ya, nih. PowerPoint. Ini kan? Ya. Kelihatan kan? Ketok ora, ketok mboten. Nggih, ketinggal. Oh ya. Ya kan? Langkah pengenalan alat dan bahan. 1, alatnya apa? Kompor. 2, oven. Alat ya. 3, apalagi nih? Tulis semua. Ini alat ya. Apa? Oven, Mixer. dan lain-lain. Bahan sekarang, bahannya. Ini alat ya. Alat dulu. Alat. Baru bahan. Terigu. Gula. Ini harus jelas nih. Gulanya berapa banyak nih kan?
Ya, untuk bikin berapa kan gitu. Nah, ini 3 cara membuat. Nah, Ibu tulis caranya 1, 2, 3. Ya, kasih gambar kue. Nah, kalau kue yang cara membuat, kue mentahnya seperti apa adonannya, gambarnya, ya kan? Kemudian hasil jadi, matang. Pengemasan, pakai topping nggak? Selesai. Sebelum selesai, ada pertanyaan. Baru selesai. Ini ya Bu ya. Jadi jangan pakai flowchart Bu ya. Nanti look nanti Ibu ke atas. Look ke atas. Jadi turun aja. Ngalir ya, ngalir. Pembuatan kering, dengan alat dan bahan. Cara membuat. Hasil jadi. Kalau hasil nggak jadi gimana? Itu bisa pertanyaan juga. Mungkin bantet atau nggak matang. Nah, hasil jadi. Hasil jadi ini ada 2. Benar jadi atau jadi-jadian. Itu, ya kan? Nah, ini untuk koreksi. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi karena ini hati-hati, jangan langsung materi Bu ya. Jangan langsung pengenalan alat dan bahan. Pastikan nanti ada namanya K3. Nah, selain pengenalan alat, kita awali dengan K3. K3 ada apa? Keselamatan, dan kesehatan ya. Misalkan pakai ini enggak, kita pakai maskernya dalam itu, pakai masker atau enggak, atau alat apa nih, tangan, pakai sarung tangan tidak. Nah. Terus pakai ini enggak, alat pakaian apa, Pakai kerpus. apa sebutannya ya, alat Apron. ya, uniformnya ya. Pakai topi enggak gitu ya. Kalau chef itu kan pakai topi gitu ya, dan lain-lain. Kedua, pemakaian kompor, resikonya kompor, listrik, ya, oven. Antisipasi risiko. Itu Ibu. Terus P3K-nya harus ada depan Ibu. Kotak P3K-nya ya. Alat bantu. Kotak P3K. Jangan kotak aja Kak, P3K. Kemudian apa? APAR, alat pemadam kebakaran ringan. Nah, ini penting ini.
Kalau nggak punya alat pemadam ringan, siapin apa namanya itu karung, goni, dan air seember. Gitu. Jadi kalau kompornya meleduk itu bisa. Gitu. Nek nggak punya alat pemadam ringan. Gitu. Nah, ini ya Bu ya, K3 ini penting, apalagi ini berhubungan dengan api, listrik, open, ya, mixer. Ya ini sampaikan. Baru pengenalan alat dan bahan. Itu ya Bu ya. Sebelumnya ya, ini kan materi teorinya Bu ya. Prakteknya nanti kasih tugas. Ini teori ya, baru prakteknya kasih tugas. Tugas praktek. Nah, apa nih tugas prakteknya ya kan? Selesai itu baru evaluasi. Ya, nah perlu ini udah selesai semua di PowerPoint ya. Jadi nggak perlu lagi susah-susah kita. Ya kan? Pembuatan kue kering. Nah, ini pengenalan kue kering dulu sebut. Jadi jangan langsung pengenalan alat dan bahan ya. Nah, jadi pengenalan kue kering ini sampaikan kue kering di pengertian dan wawasan tentang kue kering, manfaat ekonomis, keunggulan. Wah, ini saya jadi instruktur usaha jadinya nih. Ada ya? Itu Bu, kira-kira itu yang Bu sampaikan ini ya seperti inilah kira-kira gitu. Macam-macam kue kering. Nah. Ya gitu ya, Bu ya. Apa yang perlu dihindari jika membuat kue kering? Misalkan ini yang apa yang perlu dihindari jika membuat kue kering ini, dihindari bagi yang lapar gitu ya. Nah, gitu misalkan ya. Tapi ini Ibu bisa sampaikan ini sesuai dengan yang Ibu ketahui saja ya. Ini misalkan ya. Gitu. Itu ya, contoh kue kering ini tahan berapa lama? Nah, tahan berapa lama? Nah, makanya di kemasannya dikasih expired. Kemasannya seperti apa? Pengaruh bahan kemasan. Itu ya, Bu ya. Oke Bu, ini contohnya ya. Ini saya udah bikin satu modul ini Bu ya. Bedanya dengan modul, kalau PowerPoint ini poin-poin aja Bu, yang Ibu sampaikan di sini. Kalau modul Ibu jelasin gitu loh, ditulis gitu ya, bisa 2 minggu baru selesai. Ya. Nah ini saya udah bikin modul Bu buat Ibu. Dari mulai pembuatan kue kering, pengertian, K3-nya, pengenalan alat dan bahan, cara membuatnya, hasil jadinya, pengemasan, ada pertanyaan enggak? Selesainya tugas praktek, selesai dalam arti selesai teori ya, baru tugas praktek dan evaluasi. Inilah pentingnya membuat PowerPoint karena terstruktur, sistematis dan terukur. Nah, ini metodologi Bu.
Jadi kita nggak muter lagi. Habis ini balik lagi atas itu balik. Nggak selesai-selesai. Nah, ini kan terstruktur Bu ya. Dari pengertian, K3, pengenalan, cara membuat, hasil jadi, pengemasan, selesai, tugas praktek, evaluasi. Oke. Ini namanya PowerPoint. Nah, kalau yang Ibu tulis penjelasan detailnya itu yang namanya modul. Kalau PowerPoint penting aja yang mau kita jelasin. Kasih. Pak, bisa diulangi ini urutannya pelan-pelan, mau ditulis. Wah, Ibu pasti tahu urutannya, Bu. Urutannya itu kan biasanya, nah ini kan judul ya nggak? Judul dari lembaga mana, nama siapa, ya nggak? Pengertian, ya nggak? Pendahulu K3, ya nggak? Pengenalan alat dan bahan, ya nggak? Cara membuat, ya kan? Ini cara membuat pakai bahasa Rusia itu Bu ya, jadi nggak ditulis secara baik. Terus, nah hasil jadi, benar jadi atau jadi-jadian. Nah, kan bisa aja kan? Jadi, kalau Ibu kasih dua, yang bagus dan yang gagal. Buat contoh kan? Ternyata kenapa gagal? Karena ovennya terlalu lama. Sehingga kalau makan giginya bisa patah. Nah, atau terlalu lembut. Sehingga belum dimakan udah biar. Ya, gitu ya. Nah ini Ibu bisa juga kasih contoh yang benar dan yang kurang benar, atau pas dipraktek juga bisa kelihatan hasil jadi. Pengemasannya gimana, bahan kemasannya apa, kan gitu ya. Baru ada pertanyaan enggak gitu. Baru kesimpulan ya, bukan selesai ya, tapi kesimpulan dari teori tersebut ya. Kesimpulan Bu ya. Baru tugas praktek. Selesai itu baru evaluasi. Oke Bu ya, sudah nih PowerPoint. Simpen dengan nama presentasi kue kering. Oke, ada pertanyaan Ibu? Presentasi latihan pembuatan kue kering. Nah, ya, gitu ya. Selesai Bu ya? Ada pertanyaan? Oke Bu, ada pertanyaan Bu? Baru nanti kita akan lihat Ibu ya. Ini sebenarnya perencanaannya nih session plan ya. Session plan ini nanti harus nyambung dengan silabus ya Bu ya. Jadi silabusnya Ibu nanti buat silabus. Nah, silabus ya. Kelihatan ya Bu? Kelihatan Bu? Hitam Pak, hitam. Pak. Hitam nggak kelihatan. Kelihatan? Nggak kelihatan, Pak. Hitam. Masih hitam? Nah, sekarang kelihatan Pak, sudah. Oh, saya putih.
Ini dibilang gitu. Baik, Bu, perhatikan. Ini misalkan saya kasih contoh unit kompetensi membuat kue kering, ya kan? Nah, jadi unitnya kita nggak taruh di situ. Elemen kompetensi. Elemen kompetensi ini adalah tahap-tahapan, ya, tahap-tahapan dalam membuat ini. Tahapannya apa tadi, Ibu, untuk dalam membuat kue kering? Ya kan? Tahapannya apa? Pengenalan, identifikasi, alat dan bahan kan? Ya. Alat dan bahan kue. Nah, Kok malu coba Ibu cek di silabus yang Ibu punya ya. Nah, ini saya menggambarkan bahwa dalam membuat sesi itu sebenarnya diawali dengan kurikulum dan silabus. Kalau silabus ini adalah matrik pembelajaran, ya, yang kurikulum tapi dalam bentuk matrik pembelajaran. Matriknya. Elemen kompetensi bagian-bagiannya Bu ya, identifikasi alat dan bahan. Tadi langkahnya apa Bu? Identifikasi alat dan bahan. Yang kedua apa Bu? Membuat memasak kue kering. Memasak kue kering. Kan gitu. Membuat ya. Membuat itu memasak, oven ya, membuat itu lebih membuat kue kering. Identifikasi alat dan bahan, membuat kue kering, tata cara ya, tata cara membuat kue kering, kemudian pengemasan ya, begini ya, ini contoh saja Bu ya, pengemasan. Sekarang ada tiga langkah ya, elemen kompetensinya ini. Nah, prosedur. Nah, ini kriteria kerja. Sebenarnya Ibu, kalau Ibu pakai SKKNI, yang namanya elemen dan KUK ini sudah ada. Makanya saya sarankan kemarin, Ibu coba cek SKKNI-nya. Karena di sini Ibu nggak perlu lagi membuat, sudah ada sebenarnya. Ya, ini saya cuma kasih sampel aja misalnya. Itu. Nah, ini KUK tata caranya, kemudian Bapak Ibu nanti menyesuaikan dengan teori dan prakteknya. Tapi misalkan kalau satu aja membuat ya, misalkan membuat ini Ibu, misalkan ya, kita ambil yang membuat kue kering ya, membuat kue kering berarti langkah-langkahnya ada, kemudian dapat mengetahui cara membuat. Nah, ini indikatornya aja yang sebenarnya di SKKNI sudah ada unit, elemen, dan KUK. Nah, indikatornya yang Ibu harus pahami. Dapat mengetahui, kalau identifikasi alat dan dapat mengetahui cara. Kalau yang ini yang identifikasi alat dan bahan, berarti indikator unjuk kerjanya dapat mengetahui cara mengidentifikasi alat dan bahan kue. Contohnya ya. Indikator keterampilannya mampu mengidentifikasi, mampu melakukan identifikasi. Jadi kita tahu caranya, ya, kita tahu
Sudah tahu caranya, kita mampu melakukannya ya. Mampu melakukan identifikasi alat. Nah, ini dalam satu elemen ini, Bu. Kalau ini elemennya lain lagi nih. Jadi identifikasi alat dan bahan kue, indikator unjuk kerjanya, Bu, perhatikan, itu ada dapat mengerti cara mengidentifikasi alat dan bahan kue, mampu melakukan identifikasi ya. Identifikasi alat dan bahan kue. Nah, ini jadi dalam satu elemen itu ya, Ibu harus bisa membuat ya ke dalam indikator. Indikator ada 3, dapat untuk pengetahuan, mampu untuk keterampilan, dan harus untuk sikap ya. Nah, contoh lagi saya sebutkan misalkan untuk membuat kue kering nih misalkan. Nah, membuat kue kering berarti indikatornya adalah dapat mengetahui cara membuat kue kering. Nah, kalau keterampilannya mampu membuat kue kering, baru harus sesuai SOP. Nah, ini Bu ya. Ini contoh yang simpel yang saya buat. Ibu tahu sebenarnya ini nggak terlalu sulit sebenarnya ya. Di silabus ini, asalnya dari sini nih. Kemudian pengetahuan berarti tata cara identifikasi alat dan bahan. Keterampilan ini kan keterampilan di ini ya, di apa namanya, di silabus. Keterampilannya berarti mengidentifikasi alat dan bahan kue kering. Kemudian sikapnya sikap sesuai SOP. Nah, ini Bu ya. Jadi indikatornya ada, materinya ada. Kalau bagian atau elemen kompetensi membuat kue kering, berarti pengetahuannya tata cara pembuatan kue. Ini Bu ya, materi pelatihannya. Kemudian keterampilannya membuat kue kering. Sikapnya sesuai SOP. Durasinya silakan diatur waktunya. Ini Bu, contohnya Bu ya. Dari inilah kita bikin ke dalam session plan. Nah, ini misalkan dibikin 2 sesi. Nih, kalau membuat kue kering ini tadi kita udah bikin session plan-nya. Ya. Ini. Tadi contoh session plan-nya yang membuat kue kering. Kalau identifikasi alat dan bahan misalkan dibagi 2 sesi nih. Sesi pertama alat dan bahan, sesi kedua membuatnya, berarti dibikin dalam 2 sesi. Berarti bikin 2 session plan. Kalau dibikin dalam 1 session plan juga digabung ya, silakan kalau waktunya cukup ya. Alat dan bahan. Kalau mau digabung silakan. Ini Bu ya. Ini contohnya untuk silabus gitu Bu ya. Pak izin bertanya. Silakan.
untuk kan itu ada perkiraan waktu pelatihan, nah itu ada pengetahuan dan keterampilan. Nah untuk satuan waktunya itu apa ya Pak? Kan itu ada keterangannya satu. JP, jam pelajaran. Oh, ya siap. Kalau kita micro teaching cuma 10 menit ya kan dalam satu ini sesi. Tapi kalau JP 45 menit, Bu. Misalkan pengetahuannya misalkan berapa menit nih? Pengetahuan misalkan dibikin dalam durasi 90 menit. Nah, nanti kalau 90 menit nanti teorinya misalkan teorinya 40%, berarti sekitar 30 plus 60 ya, 30 menit, satunya 60 menit, jadi 90 menit gitu Bu ya. Oh iya Pak. Total 90 menit. Ini 60 menit ya, praktek 60 menit, pengetahuan 30 menit, jadi total 90 menit ada 2 kali 45 menit gitu ya. Oh iya. Ya. Per JP 45 menit hitungannya. Oh iya Pak. Jadi Ibu bikin session plan harus nyambung dengan silabus ya. Iya Pak, iya ya. Ini saya udah kasih contoh yang paling simpel. Pak, terus itu kan ada keterangan yang di atas itu ada perkiraan waktu yang pelatihan itu kan 32 jam. Apakah harus memang 32 ini total jam? Bu. Ini total. Oh, berarti total. berarti dari keseluruhan apa silabusnya tadi Pak ya? Ya. Totalnya Bu. Oh, iya Pak. Makanya kan unit kompetensi ini tidak hanya, kalau kue kan nggak hanya kue kering, ada kue basah ya kan. Misalkan, makanya coba cek di SKKNI-nya Bu ya. Saya coba cek SKKNI, coba cek SKKNI. Ada yang udah punya SKKNI belum? SKKN itu apa? Standar kompetensi kerja kurikulum Bu, kurikulum pelatihan. SKKNI Tata Boga Tata Boga 2020. Nggak kelihatan ya? Kalau enggak saya bukain ya. Gelap Pak. Nih. Kelihatan nggak? Masih gelap Pak. Oh, kelihatan. Sudah kelihatan. Waduh, saya udah tajurin ini bilang gelap ya. Bentar ya. Yang belum ada. Nih. Ini ya, SKKNI Tata Boga. Pastry and Bakery. Sebentar ya. Nah. Nah, ini yang dari Kemenaker juga ada, Bu ya. Nih. Ini Tata Boga nih. Kelihatan nggak? Unduh ya. Nah,
ini dari Kemenaker nih langsung ada nih program pelatihannya. Tapi session plan pasti nggak ada. Session plan itu tugas instruktur membuat ya. Nah, kelihatan nggak? Ayo, kelihatan nggak? Iya, sudah, Pak. Nah, ini sudah ada lengkap ini ya. Nah, programnya ada di sini ya. Programnya membuat roti dan kue, ya kan? Nah, kemudian peserta instrukturnya, pesertanya, kurikulumnya, ya kan? Silabusnya ada juga, ya kan? Cuma session plan yang Bapak Ibu harus bikin karena nggak ada session plan-nya. Karena tugas instruktur membuatnya. Tadi udah saya jelasin. Ibu boleh ngambil ini semua? Silakan diambil, tinggal bikin session plan. Enak toh? Ya enggak? Yang penting Bapak Ibu paham caranya. Jangan cuma baca aja. Tapi tadi saya kasih tahu caranya. Paham nggak? Tuh. Dapat menjelaskan, mampu, ya kan? Harus, ya kan? Oke. Ada yang mau? Nah ini lengkap. Tuh udah ada semua tuh. Oh, tinggal Ibu pilih materi yang mana yang cocok buat Ibu sampaikan. Ya, tinggal Ibu bikin session plan dan PowerPoint. Nah, ya kan? Udah ada semua nih. Tak download. Kita share buat ibu-ibu semua. Nah. SKKNI Tata Boga program dan kurikulum SKKNI Tata Boga. Nah, ya kan? Itu ya Bu ya. Jadi Ibu tinggal membuat session plan saja. Yang tadi udah saya jelaskan sama modul, sama PowerPoint. Ini udah ada program, ini perhatikan Bu. Bu, halo. Nah, Ibu nanti coba, ini kan udah ada nih, daftar isi udah ada, ya kan? Nah, program ganti nih, ganti, jangan Kemenaker ya, ganti logonya. Ganti nih ya, boleh diambil, boleh, ya nggak apa-apa. Karena pengantarnya ganti, ini bukan dari kementerian, ganti. Nah, program pelatihannya ini nih tuh, udah ada kan? Nama pelatihan, pembuatan roti dan kue, ya kan? Setelah mengikuti pelatihan ini udah ada semua nih. Nah, ini kompetensi, menerapkan sistem, bikin prosedur, membersihkan, melakukan proses pengembangan akhir dan pemanggangan, melakukan proses produksi roti. Ini roti. Nanti disesuaikan, Bu. Berikan waktu 120 jam, peserta pelatihan, peserta instruktur. Nah, ini kurikulumnya udah ada semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 unit nih. Silabusnya juga sudah ada. Pembuatan roti dan kue. Yang belum ada itu session plan. Karena menyesuaikan materi yang Ibu mau sampaikan apa. Modul dan presentasi. Kedua ya, ini cara gampangnya. Teman tadi kan saya kasih contoh pemahaman tentang pembuatan silabus. Ini contoh jadinya ya. Kan tadi setengah jadi, ini jadinya nih. Gitu. Itu Bu ya. Nanti saya share di grup. Contoh. Ya. Oke Bu. Any question? Ya, Pak, izin bertanya. Silakan Bu.
Yang di program pelatihan kan ada unit kompetensi tuh Pak. Nah, yang tadi itu kan ada 5. Kalau misalnya saya menyantumkannya itu hanya 1, berarti di kurikulum sama di silabusnya kan cuma 1 ya Pak ya? Harus semua Ibu. Berarti harus 5-5-nya itu Pak. Betul. Berarti yang ketiga GMP, sanitasi peralatan, terus pengembangan akhir dan produksi rotinya. Iya, itu semua sampaikan seluruhnya. Iya Pak. Seluruhnya. Nah, yang nanti ini pengen session plan-nya yang cuma berapa, 1 atau 2. Iya Pak. Semua sampaikan gitu. Siap. Makasih Pak. Sesuai contoh Bu ya, kan ada contohnya itu. Silabus semua, kurikulum semua, ya kan? Gitu ya. Nah, yang belum Ya. ada saya share di grup. Ya masih ada malam ini sampai besok lah. Berarti kan program udah ada, kurikulum sudah ada, silabus sudah ada, ya nggak? Ibu tinggal membuat session plan, PowerPoint, dan modul. Selesai. Tadi udah saya jelaskan cara membuat session plan. Saya udah jelaskan cara membuat presentasi. Saya udah jelaskan pengertian, pemahaman tentang silabus. Terus saya udah kasih contoh jadinya. Jadi kalau program itu seluruh unitnya yang seperti contoh Ibu tampilkan ya. Kurikulum juga seluruhnya, silabus ya seluruhnya. Nah, paling session plan yang membedakannya. Session plan mungkin Ibu bikinnya 1 atau 2 dan presentasi dan modul udah. Oke Bu. Dan alat dan bahan mungkin beda gitu kan. Oke. Saya kirim ke grup ya itunya, SKKNI-nya. Nanti diedit aja Bu ya. Oke Bu, waktunya sudah jam 6. Ada pertanyaan? Sudah? Sudah cukup, Pak. Cukup Pak. Oke Bu, nanti Ibu lihat di contoh program latihannya, Ibu perbaiki ya, Ibu edit sesuai dengan yang Ibu punya. Terus jangan lupa tuh session plan, buat session plan-nya buat, durasinya yang micro teaching-nya 10 menit ya. Ya Pak. Kemudian jangan lupa di session plan bikin soal dan jawaban, baik teori maupun praktek. Lalu bikin itu aja, PowerPoint dan modul. Selesai. Udah Bu ya? Ya Pak. Baik. Baik Ibu. Nanti kita ketemu langsung hari Minggu ya. Semoga semuanya sehat, tetap semangat. Ya, jangan merasa ini beban, tapi ini tantangan supaya nanti lebih baik lagi. Terima kasih ya. Coba dinyalain videonya, kita foto. Videonya mana? Kita foto. Ya. Ayo menang yuk. Ayo foto. Pak Ben boleh tersenyum ya, boleh tersenyum Pak Ben. Tapi harus pakai masker Pak Ben. Nggak kelihatan, Pak. Ya, kita foto. Pak Ben silakan difoto. Pak Masdar yang foto ya? Oke, Kameranya bagus. Oh nggak bisa. Pak Ben aja. Bentar, Pak. Oke, sebentar. Oke, 1. Kameranya Bu Anis, Bu Istiqomah. Ini Bu Eka malah Doraemon ini. Oke, 1, 2, 3. Seret. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih semua. Sehat-sehat selalu. Nanti kita ketemu ya. Dan jangan lupa pakai masker 2 lapis.
Nih, 1, 2. Masker 2 lapis. Terus nanti jangan gerombolan, satu-satu aja ya. Ini jadi kita keramaian ya. Baik Ibu, jaga kesehatan ya. Kemudian keluar pakai masker, jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan. Terima kasih. Semoga apa yang kita akan lakukan mendapat kemudahan, kelancaran dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.